GTC PRJ Shalom. Shalom. Anak-anak muda suarakan Shalom. Shalom. Yang rasakan sukacita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mendatangkan hadirat Tuhan. Tuhan kami semua ucap syukur Tuhan. Buat kasih setiamu yang kau nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar pada hari kami datang. Karena kerinduan hati kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami sembah, kami puji Tuhan pada hari ini. Kami mau nyatakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sama-sama nyatakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Segala kasih setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sama-sama nyatakan lebih sungguh, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan, Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, teman-teman sadar nyatakan lebih luas.
punya rancangan terbaik dalam setiap hidup kita. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Kasih-Mu Tuhan, Allah yang besar. Perbuatanmu. Sama-sama aku undang semua untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama nyatakan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sama-sama lebih sungguh lagi nyatakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, mau kasih-Mu Engkau limpahkan pada hari ini Tuhan. Kau sertai kami sampai tempat ini Tuhan, untuk sama-sama beribadah Tuhan. Semua karena rancangan-Mu Tuhan. Kami punya kerinduan hati untuk bertemu dengan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau yang sertai ibadahnya dari awal sampai akhir nanti. Biar hanya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang turun di tempat ini. Kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau di depan kami. Biar Tuhan beracara Tuhan di tempat ini. Jamah kami satu persatu Tuhan. Jangan lewatkan kami Tuhan. Biar hanya dalam kuasa Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak muda. Shalom anak-anak muda. Shalom. Coba tengok kanan kirinya sambil bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Aku percaya kalau kita datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau sama-sama nyatakan kalau Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sekali lagi katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berkata
betapa kuat. Kau adalah Tuhan yang hebat dalam hidup kami, Tuhan. Atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Sorakan amin. Kami sama-sama mau memuji-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Dia percaya Atas semua perbuatannya, Kau hebat Tuhan. betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia Percaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatanmu, selalu percaya atas hidup kami Tuhan. betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi panggil namanya, Tuhan Allah kita. Yang percaya kalau Tuhan berkuasa atas hidup kamu, sorakan amin. amin. Aku percaya kalau kita datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, amin. Yuk teman-teman, mari sama-sama sekali lagi kita katakan. Dahsyatnya Allah kita. Dia percaya Atas semua Kau percaya atas hidup kami Tuhan. Semua perbuatanmu atas hidup kami. hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat. Ayo sama-sama joget untuk Tuhan. Dia percaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi panggil namanya, Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Anak-anak muda bisa kasih lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Kalau kita udah lihat betapa hebatnya Tuhan kita, berarti kita percaya perlakuannya ajaib, amin. Amin. Sorakan, sama-sama tepuk tangan dan kepala, come on. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melipat setiap hidup kami Tuhan. Sama-sama nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Karena dia apa? Kau raja atasku. Say hanya kau. Hanya kau yang layak ditinggikan. Dengan imanmu anak-anak muda kamu. Hanya kau Tuhan, agung dan perkasa. Hanya kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah raja mulia. anak muda lebih lagi, amin. Katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Karena dia apa? Senap jiwa, come on. Senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Semua tangan terangkat, nyatakan, hanya kau yang layak ditinggikan. Come on, say, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kau Raja mulia. Kita semua percaya Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Ayo sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on, buat Tuhan. Katakan, hanya kau yang layak ditinggikan. Sama-sama tangan terangkat, come on, hanya kau. Hanya kau yang layak ditinggikan. Dengan sungguh-sungguh nyatakan, ajaib kau. Agung dan perkasa. Hanya kau sumber kekuatan kami Tuhan. Menanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kau. Sekali lagi. Hanya kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama anak muda nyatakan, Raja mulia. Kita kasih sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, boleh kasih tos kanan kirinya bilang, kamu luar biasa hari ini. Silahkan duduk kembali teman-teman. Oke, aku mau lihat dong mana yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan kedua tangannya. Aku percaya kita datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan, namun karena kasih setia Tuhan, amin. Yuk teman-teman, kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyambut Roh Kudus di tempat ini. I need your
worship you in spirit and in truth.
Katakan dengan sungguh-sungguh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Where I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and Rasakan dia hadir di tempat ini. Rasakan begitu hangatnya dia memeluk kita semua. Dia ada di sini. Yesus ada di sini untuk setiap dari kita semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk setiap dari kami. Terima kasih untuk setiap hubungan yang telah Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan Kau bukakan setiap hati kami. Kau singkapkan pikiran kami ya Tuhan. Kalau kami mau belajar lebih lagi isi hati-Mu. Biarlah boleh ada pengertian yang baru lagi Tuhan. Boleh ada pengharapan yang baru lagi untuk setiap di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Boleh ada jawaban doa untuk setiap dari pergumulan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Thank you. Oke, thank you tim Praise and Worship. Shalom JTC. Shalom, waduh gak ada suaranya. Perkenalkan, nama saya Aksaria. Ini kedua kalinya saya di JTC. Kalian bisa panggil aku Aksa, Ko Aksa, Kak Aksa. Feel free setelah ibadah kalau mau ngobrol-ngobrol. Aku senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, tadi juga setelah ibadah satu banyak ngobrol juga. Nah, di bulan ini aku diberi tema tentang relationship. Wah, asik nih. Kalau di usia muda berbicara tentang relationship, suatu topik yang menarik dan juga cukup complicated. Jadi sharing hari ini diberi judul tembak nggak ya? Ya. Nah sebelum mulai, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Siapa yang di sini belum pacaran? Gak usah malu-malu. Waduh, HTS. Siapa di sini yang belum pacaran? Angkat tangan. Tetap tangannya ditahan. Sekarang nengok kiri dan kanan. Ya kali aja ada jodoh di tempat ini ya kan. Gak usah cari jauh-jauh.
Pertanyaan selanjutnya, berarti siapa yang di sini sudah pacaran? Wah, ada beberapa, ada yang malu-malu begini doang. Oke, pertanyaannya lebih detail lagi berarti nih. Siapa yang sudah pacaran tapi nggak mau ngaku? Oh nggak ada. Berarti so far di sini semua single ya. Di sini aku lihat di sini semua belum pacaran. Nah, sebelum kita mulai sharing pada siang hari ini, kita mau seru-seruan dulu ya. Karena terakhir aku pacaran itu 20 tahun yang lalu. Waduh, ketahuan dong nih tuanya. Kita mau seru-seruan. Aku mau gombalin 3 cewek nih. Ya, siapa wanita yang akan beruntung? Tapi aku minta bantuan teman-teman. Setelah nanti aku gombal, biasa setelah aku nyatakan gombalannya, kalian ngomong cie gitu ya. Latihan dulu ya. 1, 2, 3, cie. Oke, aku turun ya. Siapakah? Oh ini, halo. Siapa namanya? Oh Michelle. Oh Michelle, tahu nggak bedanya kamu sama rumus fisika? Iya. Kalau rumus fisika itu susah dihafal, kalau kamu susah dilupain. It's just for fun ya guys, it's just for fun ya. Oh yang sebelah sini. Namanya siapa? Elvira. Oh Elvira, tahu nggak? Kalau kamu jadi senar gitar, aku nggak mau loh jadi gitarisnya. Soalnya aku nggak mau mutusin kamu. Yeah. Oh berarti masih works ya. Terakhir janji, terakhir sekali, yang terakhir. Oh ini udah kenal, halo. Oh Feby. Feby, pantat kamu sakit nggak? Oh enggak, soalnya kamu aku lihat-lihat kayak malaikat yang jatuh dari surga. Oke, udah terakhir. Tapi yang terakhir kenapa diciein? Hah? Yang terakhir diciein, coba pikir, ayo. Siapa malaikat yang jatuh dari surga? Ayo, berarti kamu lagi gak digombalin, kamu lagi dikatain kamu saya nggak ngomong ya, aku gak ngomong ya. Oke, nah berbicara kalau tentang relationship, pasti gak jauh-jauh main hati sama pikiran. Aduh, apalagi kalau udah gombal-gombal manis kayak gitu. Hati udah berbunga-bunga. Udah, kayaknya kalau bisa terbang mentok-mentok nih ke atas. Kadang jadi hati sama pikiran gak sinkron. Jadi itulah yang membuat terkadang hubungan kita atau pacaran kita menjadi tidak baik. Apalagi tadi waktu aku tanya, siapa yang sudah pacaran? Ada yang HTS-an. Hubungan tanpa status itu gimana sih caranya? Maksudnya hubungan tanpa status. Hubungan itu kan status ya. Apalagi kalau yang cewek udah dirayu-rayu sama cowok, udah digombal-gombalin. Itu cowok nembaknya orang lain. Aduh. Apalagi kalau yang cowok ke cewek gantian, cowoknya udah usaha ya. Aduh, tas kamu berat ya, sini aku bawain dong. Ya, gentleman kan, ceritanya gentleman. Udah dikirimin coklat. Waktu ditembak balasannya apa? Kayaknya kamu terlalu baik buat aku. Kita temenan aja ya, aduh. Friendzone. Friendzone, ya capek dah sia-sia. Nah jadi kalau berbicara tentang relationship kayaknya complicated banget. Ada yang namanya TTM, teman tapi mesra. Ya, ada yang namanya HTS-an, hubungan tanpa status. Ini ada lagi yang paling terakhir FWB. Waduh, pada tahu ya. Waduh, ini padahal friend with benefit agak negatif loh. Kayaknya kalau mau mulai hubungan kayaknya ribet dulu ya. Oke kita hubungan, tapi apa ini kita nih? FWB, TTS lagi, HTS. TTS mah teka-teki silang. Jadi kita tuh apa gitu. Kayaknya kok ribet banget ya zaman sekarang kalau mulai hubungan. Coba kalau kita pikir-pikir, kita renungkan lagi. Kenapa sih bisa ribet kayak gini? Jangan.
Ternyata kita nggak tahu arti dari tujuan kita pacaran itu apa. Jangan-jangan kita nggak ngerti apa yang dinamakan tentang relationship. Sehingga kita pun jadi kebingungan, ujung-ujungnya kita cuma ikut-ikutan doang aja. So tenang aja, pagi hari ini kita mau coba sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana sih sebelum kita mulai suatu hubungan? Ya, sebelum kita tembak-menembak. Ya, para cowok, sebelum engkau berlutut, kamu harus tahu dulu kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. The first idea of relationship came from God. Jadi ide pertama nih yang bilang ada suatu hubungan itu datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh pengen kita punya hubungan. Istilahnya tuh Tuhan pengen kok kita pacaran. Di Alkitab gak ada kok, gak ada kan hukum ke-11. Pacaran adalah dosa, straight to the hell, gak ada kan. Tuhan mau kok kita punya pasangan, punya relationship, punya hubungan. Nah, karena ide awalnya adalah dari Tuhan, jadi kita balikin ke Tuhan. Kita tanya balik ke Tuhan. Tuhan, apa sih tujuannya Tuhan menciptakan yang namanya suatu hubungan? Apa sih tujuan kita pacaran? Apakah hanya sekedar tadi gombal-gombalan doang? Kayaknya enggak lah ya. Nah, ketika Tuhan pertama kali menciptakan seluruh isi dunia ini. Kita tahu ya kalau yang sekolah minggu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga Tuhan menciptakan cakrawala, daratan, tumbuhan. Dan dikatakan di situ apa? Semuanya Tuhan ciptakan dalam keadaan baik. Semua tujuannya adalah baik. Sampai Tuhan juga menciptakan yang namanya manusia pertama yang diberi nama Adam. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam, secara tidak langsung tercipta juga yang namanya sebuah hubungan. Hubungan antara sang pencipta dengan ciptaannya. Nah kalau kita baca lagi lebih lanjut lagi di kitab Kejadian, akhirnya Tuhan menciptakan manusia kedua yang diberi nama Hawa. Nah ketika Tuhan menciptakan Hawa, secara tidak langsung juga Tuhan menciptakan yang namanya hubungan. Hubungan sesama manusia, hubungan antar manusia. Dan ketika Tuhan menciptakan hubungan itu maksud tujuannya apa? Agar manusia bisa melakukan works, bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan secara maksimal. Tapi sayangnya kita juga baca ternyata Adam dan Hawa gagal mengikuti perintah Tuhan. Ketika Hawa memakan pohon buah apel, oh salah ya, bukan apel ya. Saya juga bingung kenapa ya dianalogin apel, kenapa enggak duren gitu yang susah buka. Mungkin kita semua masih di Eden sekarang. Nah ketika manusia akhirnya melanggar perintah Tuhan, dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Begitu dia makan, seketika itu juga rusaklah hubungan antara ciptaan dan penciptanya. Rusaklah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan efeknya apa? Efeknya manusia harus diusir dari Taman Eden. So, dari cerita ini kita lihat yang salah itu bukan relationship-nya. No, Tuhan menciptakan relationship itu untuk sesuatu yang baik. Tetapi yang jadi salah adalah ketika kita gagal membina relationship tersebut. Beda ya. Nah apalagi ketika hubungan kita tercemar oleh dosa. Sudah mulai korup dengan dosa. Maka akan menimbulkan efek negatif, efek buruk yang cukup masif. So pagi hari ini saya mau ajak teman-teman semua, yuk kita raise the bar. Kita naikkan standar kita. We must take it seriously about relationship. Jadi gak bisa lagi main-main ketika kita ngomong relationship. Coba punya pacar. Kan keren punya pacar. Di mall bisa ada yang gandeng. Ya.
Tasnya bisa ada yang bawain, ya, itu pacar apa kuli. Atau yang TTM-an doang. TTM ya, teman tapi mesra. Ini udah, konotasinya tuh udah gak enak. Hanya cuma mau explore keinginan seksual. Ups, sorry. Atau yang tadi HTS-an. Mau hubungan, tapi gak mau komitmen. Yesh. So kita mesti hati-hati dengan semua itu. Ingat tadi cerita Adam dan Hawa? Ketika hubungan yang terjadi tidak bisa dibina dengan baik, kita cuma main-main doang dengan relationship kita, efeknya itu buruk loh. Efeknya itu buruk untuk kedua belah pihak yang menjalani relationship tersebut. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui bahwa hubungan bukanlah sesuatu hal yang sembarangan. Tuhan menciptakan hubungan agar membantu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri setiap kita masing-masing. Untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga lewat hidup kita, ujungnya nama Tuhan akan dimuliakan. So, the ultimate goal of relationship is to glorify God. Tujuan utama kita punya hubungan, tujuan utama kita pacaran bukan menikah. No. Percuma kamu menikah kalau hubungan kamu juga tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi tujuan kita berpacaran, tujuan kita mempunyai relationship adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi balik lagi nih ke pertanyaan paling basic. The $1 million question. Jadi Kak, udah panjang lebar cerita, intinya deh Kak, boleh gak sih pacaran di usia muda SMP dan SMA? Ya apalagi kan saya masih kuliah nih, kira-kira boleh gak sih Kak pacaran? Nah jawabannya adalah, wah udah pacaran tegang nih. Putus gak nih, disuruh putus gak nih abis ini? Jawabannya adalah bukan boleh gak boleh. Tetapi apakah kamu yakin bahwa hubungan yang kamu lakukan bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam setiap diri kamu? Apakah dengan pacaran di usia muda, kamu yakin studi kamu gak keganggu? Apakah dengan pacaran di usia muda, kamu yakin talenta kamu bisa berkembang? Talenta-talenta yang sudah Tuhan taruh, potensi-potensi yang sudah Tuhan taruh. So, jawabannya aku balikin lagi ke kalian masing-masing. And I wish, ketika aku siapin sharingan ini aku ngerenung, and I wish dulu ada orang yang bisa nasehatin aku tentang hal ini. About relationship. Saya juga gak munafik, aku juga gak munafik. Waktu SMA juga aku pernah pacaran. Pacaran buat keren-kerenan doang pernah gak? Pernah. Pacaran yang udah dilarang sama orang tuanya juga pernah gak? Kalau zaman dulu Backstreet. Pernah gak? Pernah. Kasian lagi kalau anterin pulang tuh cuma sampai gerbang komplek gak bisa depan rumah. Jadi dia jalan panas-panasan. Tapi apa? Akhirnya ujung-ujungnya semuanya sia-sia. Ujung-ujungnya cuman ya saling menyakiti hati aja masing-masing. Dan efek paling parahnya adalah apa? I'm wasting my time. Padahal waktu yang ada, waktu di usia muda harusnya aku bisa lebih explore diri aku. Aku bisa lebih tahu talenta aku tuh apa. Tuhan tuh mau aku ngelakuin apa. Tapi akhirnya apa? Waktunya cuma terbuang sia-sia. Jadi kembali lagi ke teman-teman semua. Kalau ternyata sejak kamu pacaran, kamu dari ranking 30 jadi top 10. Wah, keren dong. Itu pacaran yang berguna. Itu relationship yang bisa mendukung kamu. Go ahead. Kalau ternyata sejak pacaran kamu jadi lebih mengenal Tuhan. Hubungan kamu dengan Tuhan lebih erat lagi. Go ahead. Tembak. Gas. Jangan pakai lama setelah ibadah. Gas, tembak. Tapi ingat, kamu yakin
yakin nggak hubungan ini bisa memuliakan nama Tuhan? So parameternya jelas. Bukan boleh, nggak boleh. Kapan waktu yang tepat, parameternya adalah aturannya jelas. Ketika kamu yakin hubungan yang kamu bina, pacaran yang akan kamu lakukan bisa memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah ketika kamu mulai pacaran dan menjadikan kamu pribadi yang lebih baik, go ahead. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, it's better tunggulah. Kita fokus dulu dengan studi kita fokus dulu diri kita sama Tuhan. Kita explore diri kita, oh talenta kita tuh apa, kita kembangkan potensi kita. Tenang aja, pokoknya tenang aja. Di Indonesia itu menurut data statistik ada 270 juta penduduk. Ya masa stok jodohnya habis, ya kan? Apalagi aku lihat di sini tadi pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, tenang aja. Pasti dapat jodoh, amin. Amin, bagus, keep the spirit. Nah setelah kita tahu bahwa tujuan dari sebuah hubungan adalah untuk memuliakan Tuhan. Apa sih yang dibutuhkan untuk sebuah relationship? Jadi sebelum kita melancarkan tembak-menembak kita baca lagi yuk. Kita baca lagi dari Kejadian 2 ayat 18b. Firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan menciptakan Hawa, manusia kedua, untuk membantu Adam menjalankan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita garis bawahi kata penolong. Nah pertama, penolong ini berbicara tentang apa sih? Penolong berbicara tentang kesiapan. Ulangi bersama saya, kesiapan. Nah sebelum kamu menolong orang lain, ada satu hal yang harus kamu siapkan. Yaitu apa? Tolong diri kamu dulu sendiri. That's simple. Ya dong, kalau kamu aja gak bisa menolong diri kamu sendiri, gimana caranya kamu menolong pasangan kamu? Ketika Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam, Adam dalam keadaan sudah komplit, sudah utuh. Karena dia punya hubungan yang begitu baik, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, Sang Penciptanya. Dia sudah being whole, seutuhnya sebagai pribadi, sebagai manusia. Istilahnya, oh tanpa Hawa pun Adam sebenarnya bisa kok mengerjakan semua pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Tetapi balik lagi, Tuhan menciptakan Hawa agar bisa jadi penolong. God created relationship that helps you. Hubungan yang ada, pacaran yang ada harusnya meningkatkan, membantu kalian mengelola segala potensi-potensi yang ada. Bukan dragging you down. Bukan menjadi apa istilah sekarang? Toxic relationship. Kalian malah jadi menurun, kalian malah jadi gak perform. Sebelum memulai suatu hubungan makanya pastikan dulu diri kita sudah being whole. Pria tidak diciptakan untuk bergantung pada wanita. Dan sebaliknya, wanita tidak diciptakan untuk bergantung 100% kepada pria. Tetapi kita secara pribadi, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita harusnya bergantung 100% kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Sehingga ketika kedua belah pihak, seorang pribadi yang sudah siap, sudah utuh, menjalin hubungan dengan seorang pribadi juga yang sudah utuh, maka percayalah hubungan tersebut pasti bisa memuliakan nama Tuhan. Aku mau kasih ilustrasi dulu. Kita lihat ya, apa yang terjadi kalau dua pribadi yang belum utuh memulai suatu hubungan. Anggap ini orang yang pertama. Anggap ini orang yang kedua. Lihat. Pribadi yang pertama itu sudah being whole. Dia utuh, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi dia malah jadian sama orang yang masih kosong.
Ternyata orang ini tuh tidak percayaan diri. Dia nuntut sama orang ini, ayo dong. Kamu harus selalu ada di samping aku biar aku percaya diri. Dia tuang, asik. Ya, ternyata orang ini juga masih kosong. Ternyata orang ini, orangnya orang yang males. Dia butuh support terus dari pasangannya. Ayo dong, kalau kamu gak temenin aku belajar, aku gak mau belajar. Ih. Kenapa udah punya pengalaman kayaknya. Jadi dia tuntut lagi pasangannya untuk isi. Lihat apa yang terjadi, baru 2 hal loh. Si pasangannya yang tadinya utuh, mulai jadi kosong. Dan pasangan satu lagi penuh gak? Gak akan penuh juga. Coba bayangkan hubungan apa yang terjadi kalau 2 orang ini tetap melanjutkan. Mereka akan menjadi egois. Orang ini yang tadinya penuh akan mulai menuntut balik pasangannya. Sekarang aku kosong, isi kekosonganku. Yang di lain pihak dia sudah terbiasa untuk diisi. Dia akan terus menuntut pasangannya untuk mengisi hidupnya. Apapun kekosongan di dalam hidupnya. Dan hubungan ini akan menjadi hubungan egois. Yang akan saling blaming. Yang akan saling tuntut menuntut. Dan ujungnya apa? Gak akan long last. Dan akhirnya apa? Hanya meninggalkan kekosongan di dalam hidup mereka masing-masing. Dan juga luka di dalam hati. So take it seriously about relationship. Take it seriously about pacaran. Ini bukan hal yang sesuatu yang main-main. Dan pastikan diri kita dulu. Sebelum kita menuntut orang lain. Pastikan diri kita dulu sudah penuh. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah yang kedua, penolong yang sepadan. Berbicara tentang identitas atau status. Ulangi bersama saya, status. Nah, jadi di dalam sebuah hubungan dibutuhkan kejelasan akan status. Jadi hubungan yang baik baru tercipta kalau adanya status yang jelas. Jadi boleh gak HTS-an? Masih ngeyel. Jawabannya big no. Yang namanya sebuah hubungan dibutuhkan status yang jelas. Ya kalau gak ada status gimana hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau gak punya status berarti hati-hati khususnya yang para wanita. Kalau tidak ada status berarti ada satu pihak yang akan diuntungkan dan satu pihak lagi yang dirugikan. So hati-hati. Kalau mau pacaran cari cowok yang jelas. Mau pacaran sama gue kita harus punya status. Yeah. Kalau mau pacaran sama gue lu harus komitmen. Ranking lu harus 1. So pagi hari ini kita semua sudah belajar. The first idea, ide pertama dari sebuah hubungan adalah datangnya dari Tuhan. Dan tujuan dari kita membina hubungan adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi Kak Aksa, yang jadi problem adalah gimana nih, aku udah terlanjur menjalani sebuah hubungan yang tidak sehat. Aku memiliki pacaran yang kurang berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca lagi satu ayat terakhir. Kita baca dari Kejadian pasal 3, ayat 10, nanti kita loncat ke ayat 21. Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Ketika Adam dan Hawa telah berbuat dosa, setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang seharusnya mereka tidak boleh memakannya. Seketika itu juga mereka sadar bahwa diri mereka telanjang. Mereka merasa takut. Mereka tahu mereka berbuat salah.
Tetapi inilah hebatnya Tuhan kita. Inilah begitu luar biasanya Tuhan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Akhirnya Tuhan mengorbankan hewan yang saat itu ada hanya untuk membuat pakaian bagi mereka. Ketelanjangan berbicara tentang dosa yang sudah kita lakukan. Hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Atau bahkan trauma yang sudah kita alami. Aku ngobrol dengan beberapa teman yang umurnya di 20-an, di umur 17-an. Mereka cuma ngomong, kok kayaknya aku gak akan mau menikah deh. Buat apa menikah, ujung-ujungnya gagal. Kok aku kayaknya nggak akan mau punya pacar, ya aku hidup sendiri aja. Atau beberapa mulai tertarik dengan sesama jenisnya. Karena ternyata apa? Ternyata mereka pernah mengalami trauma, dilecehkan. Dan mereka sendiri tidak sadar pernah dilecehkan. Apapun ketelanjangan yang sudah pernah kita alami. Ingat, ada karya penebusan di atas kayu salib. Segala dosa kita, segala kelemahan kita, segala kesalahan kita, segala trauma yang sudah pernah kita alami. Sudah ditebus semua di atas kayu salib. Dan setiap dari kita yang hadir di sini, kita sudah dibalutkan pakaian oleh Tuhan. Kita sudah menerima penebusan. Kita sudah menerima perlindungan. Kita sudah menerima hidup yang baru. Just because you had or you see one bad relationship doesn't mean the good relationship doesn't exist. Jangan biarkan kita mengikuti apa kata dunia. Jangan kita dengarkan, jangan kita ikuti apa ajaran dunia tentang relationship. Jangan sampai pikiran kita mulai diselewengkan sehingga kita mulai menganggap remeh yang namanya sebuah hubungan. Oh, karena aku pernah disakiti oleh wanita. Berkali-kali aku pacaran. Wanita selalu menyakiti aku. Mungkin lebih baik sekarang aku coba dengan sesama pria. Oh, papa mama ribut terus kerjaannya. Dari kecil aku lihat mereka berantem. Lebih baik aku gak usah menikah, aku gak punya hubungan. Well, siang hari ini aku gak menghakimi teman-teman sekalian. Aku gak tahu apa yang teman-teman alami di dalam kehidupan teman-teman. Tapi biarlah siang hari ini, let's go back to Jesus. Dialah yang telah menciptakan hubungan di dalam dunia ini. Dan dia jugalah yang mampu untuk memperbaiki setiap hubungan-hubungan yang sudah rusak. Dan itu juga bukan hanya ngomong aja. Tetapi Tuhan sudah menunjukkan karya kasih-Nya, komitmen kasih-Nya. Hanya demi kita dapat tetap memiliki hubungan dengan Bapa. Segala dosa-dosa kita sudah ditebus. Segala trauma-trauma kita sudah ditebus di atas kayu salib. Hari aku undang tim Praise and Worship untuk naik ke depan. Mari teman-teman siang hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk merenung. Aku mau ajak teman-teman semua untuk membuka hati teman-teman. Biarlah Roh Kudus berbicara untuk setiap dari teman-teman semua. Aku undang semua untuk bangkit berdiri. Jangan biarkan apa yang kau lihat dan kau alami akan merusak masa depanmu. Your past doesn't define your future. Percaya sama Tuhan. Masa depanmu selalu ada
bersama Tuhan. Ada Yesus di depan sana. Mari kita tundukkan kepala. Mari teman-teman tundukkan kepala. Mulai dengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Ada satu orang di tempat ini yang pernah mengalami kekerasan secara seksual. But listen carefully. Tuhan ada bersamamu. Tuhan sudah membuatkan pakaian untuk melindungi hidupmu. Masa depanmu aman bersama Tuhan. Biarlah engkau buka hatimu. Kau bawa kepada Tuhan. Kau berdoa kepada Tuhan. Percayalah. Kasih-Nya akan membalut segala luka-lukamu. Kasih-Nya akan membalut segala luka-luka traumamu. Jangan dengarkan apa kata dunia. Tetapi bersama Tuhan masa depanmu ada. Kau selalu ada punya harapan di dalam Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap minta kekuatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala firman. Terima kasih untuk kasih-Mu di atas kayu salib. Bukti nyata bahwa Engkau ingin memiliki hubungan dengan kami semua. Bukti nyata bahwa segala kelemahan kami, segala luka-luka kami ya Tuhan, telah Engkau balut ya Tuhan. Masa depan kami aman di tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah di masa muda kami ya Tuhan, lewat hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berbeda dengan anak-anak di dunia luar sana ya Tuhan. Karena kami punya Yesus. Allah yang selalu menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kami semua. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terakhir, aku cuma mau encourage teman-teman. Bagi yang membutuhkan bantuan, go seek help. Di sini banyak leader dengarkan pesan ini.
Aku encourage teman-teman, bagi teman-teman yang butuh bicara, segera samperin leader kalian, bicarakan. Kalian punya komunitas yang begitu luar biasa di sini. Dan harapan itu selalu ada. Thank you. Thank you Kak Aksa. Kasih tepuk tangannya buat Kak Aksa. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan Kak Aksa, amin. Boleh kita angkat kedua jempol kita arahkan ke Kak Aksa sampai bilang, thank you Kak atas pelayanannya. Thank you Tuhan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jesse sangat rindu menyambut jiwa-jiwa baru. Ada yang baru pertama kali hadir di JCC PRJ? Ada, oh ada di belakang, shalom. Ada lagi, oh sebelah kiri ada lagi, shalom. Selamat beribadah tempat ini. Minggu depan datang lagi ya. Oke teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan. Boleh silakan disiapkan uang persembahannya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan secara transfer, boleh di-scan QR-nya, ada di depan atau mungkin di depan kursi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan secara cash, boleh disimpan dulu sampai nanti pulang, ada kotak coklat di belakang. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh syukur Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan pada hari ini. Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk sama-sama kita beribadah. Kiranya Tuhan, firman yang Kau taburkan pada hari itu dapat menjadi rema di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini Tuhan agar memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Biar hanya dalam nama-Mu kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selagi memberikan persembahan, multimedia dipersilakan menayangkan pengumuman. Hello guys, welcome back to JDC News. First of all, JC so thankful buat pelayanan Kak Aksa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan udah minggu terakhir di bulan Maret. Seperti biasalah, JC tetap ada ibadah di jam 9 dan 11.30 dengan tema Bucin. Nah, menarik kan tema minggu depan? So, jangan lama-lama, ajak doi dan teman kalian sama-sama beribadah di JTC PRJ. Ayo, siapa di sini yang belum bayar pajak? Maksudnya follow IG sama YouTube JTC PRJ. Buat kalian yang belum follow, Mimin saranin cepet follow deh. Soalnya untuk setiap update dari JC akan langsung diupload di sosmed. Biar kamu gak ketinggalan info terbaru seputar JTC PRJ, semuanya di @JTC PRJ. Suka sama dia, tapi dianya enggak. Mau cerita sama temen, tapi temen kamu jadian sama dia. Pengen join komunitas, tapi bingung pilih yang mana. Solusinya, move on. Masih banyak ikan di laut, dia bukan satu-satunya kali. Nah deng, santuy aja guys. JC punya komunitas sel yang keren loh, namanya Cool. Di sini kita bisa sama-sama sharing, cerita, dan berbagi pengalaman. Jadi yang pengen ikut Cool bisa di scan QR di bawah ini atau bisa DM IG kami di @JTCPRJ. Siapa tahu nemu jodoh ya kan? Last but not least, JTC masih open recruitment untuk bidang well singer, pemusik, pendoa, usher, dan announcer. Jadi buat kalian yang ingin melayani Tuhan dengan talenta yang kalian miliki, bisa di scan QR di bawah ini atau DM IG kita di @JTCPRJ. Nah, Rubicon udah datang nih. Jadi segitu aja guys pengumuman minggu ini. See you next week and God bless you all. Oke, thank you tim multimedia pengumumannya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, terima kasih atas perkenanan Tuhan yang sungguh nyata atas kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul di ruangan ini memulai dan mengakhiri ibadah kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan saja, biar setiap pujian dan nyanyian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang telah dibawakan oleh Ko Akzaria. Kami belajar untuk mempersiapkan diri kami kepada Tuhan, agar kami dapat memulai satu hubungan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita arahkan tangan kita ke Ko Akzaria.
Tuhan Yesus, inilah hamba-Mu Kak Azaria Tuhan. Kau memberkati dia dalam setiap aspek rupanya. Kau memberkati keluarganya, pekerjaannya. Apapun yang ia perbuat, Kau jadikan berhasil ya Tuhan. Jadikanlah ia terang dan garam dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kami, Gembala Sidang kami, Bapak Niko, juga Gembala C7, Bapak Dr. Yanto. Memberkati ya Tuhan setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, berikanlah visi dan misi yang baru ya Tuhan, dan memimpin gereja kami, agar gereja ini dapat Engkau pakai untuk memberkati setiap orang, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami juga ingin berdoa bagi koordinator GC kami, Ko Jos dan Ko Frans, dan Engkau memberkati setiap mereka ya Tuhan, Engkau memberkati pemimpin GC ya Tuhan, dan memimpin JTC agar JTC dapat Engkau pakai menjadi komunitas yang baik, Engkau pakai menjadi komunitas yang menjangkau anak-anak muda, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, dan membawa mereka semua ke dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami juga ingin berdoa bagi Presiden kami, Bapak Joko Widodo, serta Wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dalam memimpin bangsa Indonesia. Ya Tuhan, berikanlah hikmat, marifat, roh kepemimpinan atas setiap pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Jadikanlah mereka alat-Mu untuk memimpin bangsa Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi generasi Yeremia, generasi anak-anak muda dan jemaat-jemaat JDC. Jadikanlah Tuhan setiap generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang Kau pakai menjadi terang dan garam. Dan jadikanlah ya Tuhan melalui generasi Yeremia, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang takut akan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami tanpa kurang satu apapun. Dan teman-teman, mari siapkan hati kita untuk berdoa berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman.